lokal dengan mencerdaskan anak bangsa. Terus dukung channel ini dengan like, subscribe, jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai Pteridophyta atau yang disebut sebagai tumbuhan paku. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak asing dengan yang namanya tumbuhan paku. Biasanya tumbuhan paku digunakan sebagai sayur-sayuran atau tanaman hias. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu mengidentifikasi ciri-ciri umum dari tumbuhan paku atau Pteridophyta. Yang kedua yaitu mengidentifikasi struktur tubuh dari tumbuhan paku atau Pteridophyta. Yang ketiga, membedakan klasifikasi pada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Dan yang keempat adalah menjelaskan cara reproduksi pada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Baiklah anak-anak, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah ciri umum dari Pteridophyta atau tumbuhan paku. Ciri-ciri umum dari tumbuhan paku yang pertama adalah daun mudah menggulung. Yang kedua, pada bagian tertentu ini terdapat kumpulan spora. Yang ketiga, pada umumnya hidup di tempat basah atau di tempat lembab. Yang keempat yaitu termasuk dalam Cormophyta berspora. Cormophyta yaitu tumbuhan yang sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Dan yang kelima yaitu sporophyt lebih dominan daripada gametophyt. Artinya tumbuhan paku lebih banyak yang bereproduksi dengan cara vegetatif daripada yang bereproduksi dengan cara penyerbukan. Baiklah anak-anak, selanjutnya adalah struktur tubuh dari Pteridophyta atau tumbuhan paku. Yang pertama adalah bagian akarnya. Akar dari Pteridophyta atau tumbuhan paku yaitu berupa akar serabut. Yang kedua, batang berupa ripang atau rizoma yang berada di dalam tanah. Yang ketiga adalah pada akar dan batang terdapat pembuluh angkut berupa xilem dan phloem. Xilem berfungsi mengangkut unsur hara dari tanah menuju ke daun, sedangkan phloem berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan yang keempat yaitu daun. Berdasarkan anatominya yaitu terdapat dua daun atau dua jenis daun, yaitu mikrofil dan makrofil. Mikrofil adalah daun yang berukuran kecil, biasanya berupa bulu atau rambut atau sisik, sedangkan makrofil adalah daun yang berukuran besar. Selanjutnya adalah daun Pteridophyta berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya terdapat dua macam jenis daun pada tumbuhan paku. Yang pertama adalah daun tropofil. Daun tropofil ini adalah daun yang digunakan khusus untuk fotosintesis. Yang kedua adalah sporofil. Sporofil adalah daun yang selain digunakan untuk fotosintesis juga digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Daun sporofil dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah sorus. Sorus yaitu daun yang memiliki sporangium yang terletak di permukaan daun. Yang kedua adalah sinangium. Sinangium yaitu daun yang memiliki sporangium yang terletak di ketiak daun. Yang ketiga adalah strobilus. Strobilus ini adalah daun yang memiliki sporangium yang terletak di ujung batang atau cabang. Dan yang keempat adalah spora carpium, yaitu daun
memiliki sporangium yang terletak di dalam badan buah. Selanjutnya adalah klasifikasi dari Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah Psilophytinae. Psilophytinae ini adalah tumbuhan paku purba. Yang kedua adalah Equusitinae, yaitu tumbuhan paku ekor kuda. Yang ketiga adalah Felicinae atau tumbuhan paku sejati. Dan yang keempat adalah Lycopodinae atau tumbuhan paku kawat. Selanjutnya adalah reproduksi dari Pteridophyta atau tumbuhan paku. Berikut ini adalah skema metagenesis dari paku Homospora. Paku Homospora melakukan metagenesis yang diawali dari spora yang masak keluar dari sporopit. Selanjutnya, spora yang jatuh akan tumbuh dan menghasilkan protalium. Protalium ini akan membentuk Antheridium, yaitu sel kelamin jantan, dan Archegonium atau sel kelamin betina. Antheridium akan menghasilkan sperma, sedangkan Archegonium akan menghasilkan ovum. Selanjutnya adalah sperma akan membuahi ovum yang menghasilkan zigot. Kemudian zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa, yaitu sporopit. Kemudian sporopit akan menghasilkan spora. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai tumbuhan Pteridophyta atau tumbuhan paku. Seperti biasa, sebagai absen kalian silakan like video ini, kemudian silakan kalian absen di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe agar kalian selalu terhubung dengan channel Bapak dan mengikuti materi-materi Bapak selanjutnya. Baiklah, di akhir video ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan melalui Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.